atau di surga nanti kita atau orang-orang yang masuk surga itu akan disediakan makan dan minum dari wadah makan dan wadah minum bukan terbuat dari tanah liat, bukan terbuat dari porselen, ya, tapi terbuat dari emas. Nah itu nanti kelak di surga. Tapi di dunia beda hukumnya. Nah nanti kita akan bahas bagaimana hukum menggunakan peralatan atau perabotan makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak. Nah, di dalam Al-Mu'jamul Wasit didefinisikan yang dimaksud dengan al-ina adalah al-wi'a'u lit-ta'ami wasyarab. Wadah yang digunakan untuk tempat makan dan minum. Nah, ini definisi yang dijelaskan di Al-Mu'jamul Wasit. Nah, sedangkan di kitab ini disebutkan wa huwa wi'a'ul isti'mal au al-intifa' alladzi tuhfadhu bihil asya' min ma'in wa ta'amin wa syarabin. Segala macam peralatan yang digunakan atau dimanfaatkan alladzi tuhfadhu bihil asya' yang digunakan untuk menyimpan sesuatu. Min ma'in berupa air, wa ta'amin berupa makanan, wa syarabin berupa minuman. Wa hifdhin wa hamlin wa nahwi dzalika min adawatil isti'mal al-masnu'ah minal julud wal qumash wal ma'adin wa ghairiha. Berupa alat-alat juga digunakan untuk menyimpan ya makanan simpanan, kemudian bekal dan yang sejenisnya. Bahannya bisa terbuat dari kulit, kain, logam dan lain-lain. Nah, ini definisi dari Al-Awani. Jadi memang dalam syariat Islam hal-hal seperti ini diatur, Pak ya. Karena nanti juga ada kaitannya dengan status kesuciannya pertama. Kemudian kedua, bahan-bahan apa saja yang boleh dipakai dan boleh tidak. Pada dasarnya, kalau kita berbicara masalah hukum muamalat, ya hukum muamalat, hukum yang terkait dengan interaksi kita sehari-hari, termasuk di dalamnya ini, masalah penggunaan pakaian, penggunaan peralatan, itu hukum asalnya semuanya itu dibolehkan. Nah, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa penggunaan pakaian, penggunaan peralatan itu dilarang. Ya. Misalnya baju, ya, baju yang kita pakai. Kalau ditanya baju apa saja atau bahan apa saja yang boleh kita pakai, nah itu pertanyaannya harusnya dibalik. Ya, pertanyaan dibalik. Pertanyaan tidak begitu karena hukum asalnya semua bahan pakaian baik terbuat dari kain wol, terbuat dari ya kalau ibu-ibu itu lebih hafal itu ya. Jenis-jenis kain baju, jenis-jenis kain daster gamis itu banyak sekali macam-macam jenis kainnya. Itu kalau pertanyaannya apa saja jenis pakaian yang boleh dipakai. Nah, itu seharusnya dibalik pertanyaannya dibalik apa saja bahan-bahan pakaian yang haram untuk dipakai. Seharusnya dipakai seperti itu. Nah, di antara yang haram dipakai misalnya kain sutra khusus laki-laki. Tapi kalau perempuan boleh. Atau memakai bahan pakaian yang terbuat dari benda najis. Ada orang pakai pakaian dari benda najis. Ada misalnya kain yang terbuat dari kulit binatang yang belum disamak misalnya ya. Nah, itu contoh bahan-bahan pakaian yang haram untuk dipakai. Nah, begitu juga dengan peralatan makan dan minum yang kita gunakan. Itu ada peralatan tertentu, bahan tertentu yang diharamkan, ada yang dihalalkan. Tapi hukum asalnya semuanya dihalalkan. Kecuali beberapa hal yang jelas disebutkan bahwa itu hukumnya haram. Nah,
Para jamaah sekalian, ini salah satu bukti bahwa memang agama Islam ini agama yang mudah, ya, agama yang mudah dan gampang untuk dijalankan, agama yang sesuai dengan fitrah manusia, ya, yang tidak memberatkan para pemeluknya. Ya, salah satu contohnya dalam masalah ini. Nah, maka akan kita bahas, ya, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi itu definisi al-awani. Jadi ini cakupan pembahasan kita. Kalau al-awani itu istilah yang digunakan khusus untuk peralatan makan dan minum tadi, ya. Ada yang terbuat dari kulit. Nah, ini mungkin kalau zaman sekarang jarang kalau bahan dari kulit, Pak, ya. Mungkin yang banyak dari plastik. Nah, itu banyak, atau dari tembaga atau dari besi. Kalau zaman dahulu masih banyak orang menggunakan peralatan-peralatan, ya, untuk misalnya bekal air. Nah, kalau kita ke kantor, ke sekolah atau ke tempat kerja pakai Tupperware itu kan biasanya terbuat dari plastik, ya. Tapi zaman dulu kulit mungkin, ya, atau kain, logam dan yang lainnya. Ini pembahasan atau cakupan pembahasan kita. Nah, ini, ya, ini kurang lebih ringkasan pembahasan kita, nanti akan kita bahas secara detail. Jadi penggunaan peralatan makan itu hukumnya dibagi menjadi dua. Ada peralatan makan dan minum itu yang boleh digunakan, ya, artinya hukumnya mubah. Kemudian ada juga yang hukumnya tidak boleh digunakan. Yang boleh digunakan kriterianya jelas. Pertama, kriterianya adalah segala jenis peralatan yang suci, ya, yang suci. Dan yang kedua, nah ini belum dicantumkan di sini, tidak terbuat dari barang atau bahan yang dilarang untuk dipakai. Kalau suci itu berarti pertama dia status bahannya, ya, status bahannya terbuat dari bahan yang suci. Jadi bahan-bahan yang suci ya banyak, ya. Pokoknya yang penting dia bukan terbuat dari benda najis, nah itu dia bisa dimanfaatkan. Lalu yang tidak boleh digunakan, ada 3 kriteria. Pertama, terkena najis. Nah, otomatis jangankan secara hukum boleh digunakan atau tidak, secara fitrah saja, ya, secara naluri kita sebagai manusia, saya rasa tidak ada orang yang tega, misalnya mau makan minum ternyata piring atau gelasnya itu terdapat benda najis, ya. Nah, itu secara fitrah saja itu tidak, secara fitrah manusia itu tidak mungkin ada orang mau seperti itu. Lalu yang kedua terbuat dari benda najis, yaitu tadi misalnya contohnya kain yang tidak, atau kain yang belum disamak, ya, misalnya. Lalu yang terakhir, nah ini yang nanti agak panjang pembahasannya di sini, terbuat dari emas atau perak. Nah ini yang dilarang. Baik, akan kita bahas satu persatu. Pertama beliau mengatakan di sini al-mubahu minha wa yubahu isti'malu kulli ina'in tahirin mamlukin li muslimin au ghairi muslimin la yuhramul intifa'u bihi. Dibolehkan menggunakan setiap ina'in tahirin, peralatan makan dan minum yang suci, mamlukin li muslimin au ghairi muslimin. Baik peralatan tersebut dipakai oleh seorang muslim atau oleh orang non-muslim. Nah ini penting. Jadi baik dimiliki seorang muslim atau non-muslim itu boleh kita gunakan, boleh kita pakai. Nah ini hukum asalnya, ya. Ya nanti kalau ada kasus tentu saja hukumnya bisa berubah kalau situasi dan kondisinya berubah. Misalnya kalau orang non-muslim itu biasa makan makanan yang haram, ya, contohnya babi misalnya, atau makanan yang tidak disembelih secara syar'i, atau misalnya
biasa gelasnya itu dipakai untuk minum khamr, nah itu tentu saja nanti hukumnya berbeda. Ada pembahasan lagi setelah ini. Tapi secara hukum asal, hukumnya sama-sama boleh digunakan selama kriterianya itu tadi suci. Ya, kriterianya suci. Baik punya muslim atau punya non-muslim. Hifadhan ala sihhatil insan. Nah, salah satu hikmahnya adalah dalam rangka menjaga kesehatan manusia. Nah, jadi kita dianjurkan Rasulullah memakai peralatan dari bahan atau dari benda yang suci itu dalam rangka menjaga kesehatan kita. Karena yang namanya najis itu tentu saja tidak terlepas dari kotor dan penyakit. Sehingga kalau wadah dan tempat makan kita saja ada najisnya, maka sangat besar kemungkinan terkena penyakit. Kemudian di sini juga beliau sebutkan wahimayatan lil muslimi min amradil kibri wal isti'la wat taraffu'i 'alan nas wal mubaha was sum'ah mimma yufsidu alaihi khuluqahu wa dinahu. Juga dalam rangka menjaga seorang muslim dari penyakit-penyakit hati berupa al-kibr wal isti'la wat tarafu' anin nas, berupa penyakit sombong, kemudian berupa penyakit merasa lebih tinggi, merasa lebih baik dari orang lain. Nah, ini mungkin nanti kaitannya dengan tadi diharamkannya penggunaan peralatan makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak. Nah, salah satu hikmahnya adalah dalam rangka itu tadi, dalam rangka agar tidak terlalu berlebih-lebihan. Nah, beliau kemudian menyebutkan, ya ini yang dibolehkan, lidza yuhramu isti'malul aniyah an-najisah au al-mutanajjisah. Maka diharamkan menggunakan peralatan yang terbuat dari benda najis atau peralatan yang terkena benda najis. Nah, ini perbedaannya. Kalau najisah itu berarti dia zatnya, bendanya tadi terbuat dari benda najis. Misalnya kita bukan contoh makanan ya. Contoh misalnya sikat gigi. Nah, sikat gigi itu kan ada bulunya ya, bulu untuk gosok gigi itu. Nah, itu ada sikat-sikat gigi tertentu itu yang terbuat dari bulu babi misalnya. Nah, babi kan hukumnya najis. Ya, hukumnya najis. Meskipun babi itu disamak, ya, ini menurut salah satu pendapat tetap hukumnya najis. Nah, penggunaan babi. Nah, itu kan salah satu contoh. Jadi itu contoh, ya, karena terbuat dari babi itu akhirnya dia dihukumi najis, berarti tidak boleh untuk dipakai. Tapi ada juga yang mutanajjisah. Mutanajjisah itu terbuat dari benda yang suci, ya, terbuat dari tanah liat, terbuat dari keramik, terbuat dari bahan-bahan suci yang lain, tapi terkena benda najis. Nah, itu maka statusnya mutanajjisah. Nah, ini hukumnya diharamkan. Nah, kemudian dipertegas lagi oleh beliau, sawaun kanat li muslimin au ghairi muslimin. Hukum ini berlaku bagi peralatan makan dan minum baik dimiliki seorang muslim atau dimiliki non muslim. Jadi kriteria utamanya itu tadi suci, ya. Kriteria pertama adalah suci. Ada hadis yang disebutkan di sini, ini dia dalil sucinya peralatan makan non muslim. Nah, disebutkan salah satu hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau min mazadati imra'atin musyrikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, para sahabatnya
Tawaddau mereka berwudu, pernah berwudu min mazadati imro'atin musyrika. Dari mazadah. Nah, mungkin nggak tahu ya kalau di sini ada atau tidak. Intinya mazadah ini semacam wadah yang terbuat dari kulit. Yang fungsinya digunakan untuk menyimpan air. Ya, dari wadah tersebut. Nah, wadah ini yang terbuat dari kulit ini milik dari imro'ah musyrika, milik seorang wanita musyrika. Wanita musyrika itu berarti wanita non-muslim tapi bukan Yahudi dan Nasrani. Bisa jadi dia penyembah berhala ya atau agama-agama yang lain di luar ahli kitab. Nah, di sini tidak disebutkan latar belakang kenapa kok Rasulullah dan para sahabat itu kok sampai berwudu menggunakan wadah tadi, ya wadah air milik perempuan musyrikah. Apakah ini hasil rampasan perang atau tidak? Yang jelas di hadis ini disebutkan Rasulullah memakai wadah ini untuk berwudu. Ini hadis pertama, ya. Lalu ada hadis kedua yang disebutkan di sini. Ini hadis muttafaq alaih juga, ya muttafaq alaih itu artinya sahih menurut Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tapi kalau di kitab ini beliau yang dimaksud muttafaq alaih ditambahi satu lagi dari Imam Ahmad. Berarti secara riwayat tidak diragukan kesahihannya. Ya. Yang kedua diriwayatkan an Abi Tha'laba Al-Khashini radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumi ahli kitabin afana'kulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha. Nah, ini hadis yang kedua. Wahai Rasulullah, ada seorang sahabat Rasulullah bernama Abu Tha'labah. Dia bertanya, Rasulullah, kami ini tinggal di perkampungan di negeri yang di situ mayoritas penduduknya adalah ahli kitab. Jadi mungkin dia hidup di wilayah, ya mungkin kalau zaman Rasulullah mungkin di daerah Yaman, di situ banyak ahli kitab. Atau di daerah Syam, di situ juga banyak Yahudi Nasrani. Ya. Jadi dia tinggal di perkampungan seperti itu, di negeri minoritas Muslim. Jadi tetangga kanan kirinya itu agamanya ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Dia kemudian bertanya, afana'kulu fi aniyatihim, wahai Rasulullah, bolehkah kami makan, minum, menggunakan wadah yang mereka pakai? Nah, kemudian Rasulullah bersabda, la ta'kulu fiha. Ini larangan ya, la ta'kulu fiha. Jangan kamu makan dan minum dari wadah yang dipakai oleh ahli kitab, oleh milik mereka. Illa alla tajidu ghairaha. Kecuali kalau kamu tidak menemukan wadah yang lain. Faghsiluha wa kulu fiha. Kalau kamu menemukan wadah yang lain, ya, kalau tidak menemukan wadah yang lain, cuma tinggal wadah milik ahli kitab tadi, maka cucilah terlebih dahulu dan makan darinya. Ya. Nah, ada yang lebih jelas lagi riwayatnya, mengapa Rasulullah melarang dia, ya Abu Tha'labah ini kok memakan dari makanan atau dari wadah yang dipakai oleh ahli kitab. Di sini disebutkan di riwayat yang lain oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, inna nujawiru ahlal kitab wahum yatbahuna fi kudurihim al-khinzir wa yashrabuna fi aniyatihim al-khumur. Nah, ini ternyata sebabnya. Sebab Rasulullah melarang sahabat tadi menggunakan wadah makan dan minum yang dipakai oleh ahli kitab. Alasannya karena ini, hum yatbahuna fi kudurihim al-khinzir. Mereka itu makanan pokoknya, bukan makanan pokok ya. Mereka itu biasa masak dari kuali-kuali mereka, dari panci-panci mereka itu al-khinzir. Khinzir ini apa, Pak? Babi, ya. Wa yashrabuna fi aniyatihim al-khumur, dan mereka juga menggunakan gelas-gelas mereka itu dipakai untuk minum khamr.
ya mungkin acara tasyakuran mereka itu ya, atau acara apa ya, mereka hidangan yang dihidangkan itu bukan es dawet atau jus alpukat, tapi khomer yang dihidangkan. Nah, itu alasannya ya, yang disebutkan di riwayat yang lain. Maka Rasulullah pun bersabda dengan lafadz yang maknanya hampir sama ya, tapi redaksi berbeda. In wajadtum ghairaha fala ta'kulu fiha wa illam tajidu faghsiluha wa kulu fiha. Nah, maka di sini beliau menjelaskan dua hadis ini kelihatan bertentangan, tapi sebenarnya tidak. Di hadis pertama Rasulullah membolehkan makan dan minum, atau Rasulullah jelas bukan hanya membolehkan saja, tapi beliau pun mempraktekkan ya, menggunakan wadah makan dan minum milik ahli kitab tadi ya, menggunakan tempat tempat air yang terbuat dari kulit tadi untuk berwudu. Nah, otomatis ya, tempat air untuk berwudu yang dipakai Rasulullah karena ini kepunyaan wanita musyrikah tadi, ya kemungkinan besar mungkin terkena air liurnya atau terkena keringatnya dan lain sebagainya. Nah, itu digunakan Rasulullah untuk berwudu, itu dibolehkan. Tapi di sisi lain Rasulullah melarang memakai wadah makanan milik ahli kitab kecuali dalam kondisi darurat. Itu pun diperintahkan untuk dicuci. Maka beliau menyimpulkan di sini, beliau mengatakan, fatakunu dzatu aniyatil musyrikina tahiratun ghairu najisah. Kesimpulannya adalah peralatan makan dan minum milik orang-orang musyrik itu suci ghairu najisah, tidak najis ya, tahiratan ghairu najisah, suci dan tidak najis. Wa innama tatanajjasu bisababi ma yutbakhu fiha minal khonazir au yushrabu biha minal khumur ya. Dan menjadi najis karena disebabkan apa yang mereka hidangkan di situ dari babi dan khomer. Nah, itu kesimpulan dari penulis kitab ini ya. Kesimpulan dari penulis kitab ini. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, itu kriteria yang pertama ya. Kriteria peralatan yang bisa kita pakai adalah selama suci dan tidak najis, tidak terbuat dari benda najis, atau tidak terbuat atau tidak terkena najis. Baik, kemudian pembahasan berikutnya, ya ini masih di jenis yang diharamkan, peralatan makan dan minum yang diharamkan. Al-muharram minal awani. Yuhramu isti'malu awani adz-dzahab wal fiddah. Kal atbaq wal malaik wasyaukat wal kuus wa nahwiha. Diharamkan memakai peralatan makan yang terbuat dari emas dan perak. Seperti al-atbaq, atbaq itu jamak dari tobak ya, tobak piring, wal malaik atau sendok-sendok, wasyaukat, garpu-garpu, wal kuus dan gelas-gelas serta yang sejenis. Nah, ini diharamkan. Apa dasarnya? Nah, ini tidak disebutkan di sini. Landasannya, nah, saya tampilkan hadisnya. Di sini beliau menyebutkan salah satu alasan mengapa diharamkan menggunakan peralatan yang terbuat dari emas dan perak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dari hadis muttafaq alaih baina syaikhain. Nah, ini hadisnya sekali lagi sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. An Hudzaifah ibnil Yaman radhiyallahu anhu qol, dari Hudzaifah bin Yaman dia berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sohafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah kalian makan atau janganlah kalian minum dari aniyati dzahab wal fiddah, dari wadah
atau menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sohafihima, dan jangan juga kalian makan dari sohafihima. Sohafi itu jamak dari sihaf, ya di sini dijelaskan, atau suhfa. Itu semacam kalau kita, ya kalau di tempat saya biasanya ada bancaan, ya, apa kerayaan, mungkin nggak tahu kalau orang sini nyebutnya apa. Ada apa nama bahasa Indonesianya apa ya? Nampan, ya nampan yang besar. Nah ini kan di sini disebutkan jam'u suhfa wahiyya ma tushbi'ul khamsa. Peralatan makan yang bisa digunakan makan untuk 5 orang. Nah 5 orang berarti apa? Nampan yang lebar. Ya, janganlah kalian minum menggunakan peralatan atau gelas yang terbuat dari emas dan perak. Juga jangan makan dari menggunakan nampan yang terbuat dari keduanya. Kenapa alasannya Rasulullah menyebutkan fa innaha lahum fid dunya. Wadah dari emas dan perak itu lahum, untuk mereka. Siapa yang dimaksud mereka? Ai aniyatu dzabal fidda wa sihafihima lil musyrikin wa illam yudhkaru fahum ma'lumun. Itu kalau bagi orang musyrik tidak masalah, ya. Jadi ini salah satu ciri orang-orang musyrik itu memakai wadah yang terbuat dari emas dan perak. Walakum fil akhirah. Kamu di dunia ini enggak boleh pakai wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nah, tapi nanti di akhirat kamu diperbolehkan. Jadi ada benda-benda yang di dunia ini diharamkan bagi orang muslim, tapi nanti di akhirat kelak itu dihalalkan. Contohnya kalau makanan dan minuman, khomer, ya, khomer Pak. Khomer itu di dunia jelas haram, ya, karena alasannya memabukkan. Tapi di akhirat kelak, nanti justru salah satu hidangan bagi penduduk surga itu ya khomer. Tapi khomernya ini khomer beda dengan yang ada di dunia. Kalau di dunia khomernya memabukkan, tapi kalau di akhirat khomernya tidak memabukkan. Nah ini salah satu alasan mengapa kita diharamkan memakan dan meminum menggunakan wadah dari emas dan perak. Ada hadis yang lain, innalladzi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Nah, ini juga mengerikan. Orang yang terbiasa minum menggunakan aniyatil fiddah, gelas yang terbuat dari perak, innama yujarjiru fi batnihi nari jahannam. Sesungguhnya dia sedang menuangkan ke dalam perutnya itu nari jahannam, api dari neraka jahannam. Ini kan berarti salah satu bentuk bahwa ini merupakan larangan, ya, merupakan larangan. Nah, beliau menyebutkan di sini kesimpulan dari hadis-hadis tadi, beliau sebutkan di sini. Wa hadza kulluhu dalilun ala tahrimil akli wasyurbi fi aniyatil dhahab wal fiddah wa sihafihima sawaun kanal ina'u khalisan dhahaban au makhluton bil fiddah. Pertama, haram makan dan minum menggunakan peralatan yang terbuat dari emas dan perak. Baik terbuat dari emas dan perak murni atau campuran antara keduanya. Ya. Itu pertama, ya. Itu pertama yang beliau jelaskan di sini. Kemudian disebutkan juga di sini, selain haram digunakan untuk makan dan minum, beliau juga menyebutkan, ya, ini Imam An-Nawawi yang mengatakan bahwa haram juga, ya, wasairu aujihil intifa wal isti'malil ukhra muharrama aidon kal akli wasyurbi. Nah, ini ada sedikit perbedaan pendapat. Tapi mayoritas ulama mengatakan seandainya menggunakan, ya,
wadah tadi, wadah makan dan minum tadi untuk keperluan yang lain, bukan untuk dipakai sebagai wadah makan atau minum, bukan digunakan untuk wadah makan dan minum. Bagaimana hukumnya? Hukumnya disebutkan berdasarkan dalil kias, ya, dikiaskan makan dan minum saja dilarang, ya, menggunakan kias bahwa selain untuk makan dan minum kita juga dilarang menggunakan peralatan emas dan perak ini, ya, peralatan emas dan perak ini. Nah, jadi itu kurang lebih pembahasan mengenai hukum penggunaan peralatan makan dan minum. Pertama, dilihat dari kesuciannya. Kedua, dilihat dari bahan yang dipakai. Nah, Imam An-Nawawi mengatakan, in aqdal ijma'u ala tahrimil akli wa syurbi bi aniyatiz zahabi wal fiddah wa sairil isti'malat illa an Muawiyah bin Qurra al-qail bi adami tahrimi syurbi wa kadza an Dawud al-Zahiri fi tahrimi syurbi faqat. Ini hanya sedikit perbedaan para ulama, ya. Kayak mayoritas ulama berpendapat makan dan minum itu semuanya dilarang. Tapi ada pendapat yang menyelisih pendapat mayoritas, ya. Ada yang mengatakan bahwa yang diharamkan itu apa? Kalau dipakai minum tidak haram, tapi kalau makan haram. Ada juga pendapat mazhab Zahiri yang diharamkan hanya kalau dipakai untuk minum saja. Tapi Imam An-Nawawi sudah mengatakan ijma, artinya ini pendapat yang kuat yang disepakati oleh seluruh ulama. Nah, ini ada beberapa permasalahan yang lain, ya. Pertama misalnya kalau tadi peralatan makan dan minum tadi misalnya dipakai untuk pajangan seperti itu, ya, hanya untuk pajangan, bagaimana? Para ulama, mayoritas ulama mengatakan tetap hukumnya diharamkan. Kemudian ada juga hukum peralatan yang disepuh dengan emas dan perak. Nah, disepuh itu maksudnya bahan aslinya itu logam yang lain, mungkin terbuat dari besi, aluminium, ya, tembaga atau bahan-bahan yang lain. Kemudian disepuh dengan emas, ya, disepuh dengan emas. Disebutkan di sini bagaimana hukumnya? Ammal matli bidzahab wal fiddah fa in kana katsiran yumkinu faslu dzahab wal fiddah anhu fahuwa haramun. Kalau banyak, ya, yang disepuh itu banyak, ya, kadar emas dan peraknya banyak itu ukurannya kalau dipisahkan emas dan perak dari wadah tadi itu bisa, maka hukumnya tetap diharamkan. Li'annal muntafa musta'malun khina idzin, li'annal muntafi musta'malun khina idzin lidzahab wal fiddah. Karena pada waktu itu sama saja dia menggunakan bahan yang terbuat dari emas dan perak karena banyak tadi. Nah, bagaimana kalau hanya sedikit? Wa in kana qalilan la yumkinu fasluhuma la yahrum. Tapi kalau hanya sedikit maka hukumnya tidak haram. Jadi hanya sekedar mungkin ada 1 garis, 2 garis, ya, diserbi emas dan perak, maka itu hukumnya tetap atau hukumnya dibolehkan, ya, hukumnya dibolehkan. Baik, jadi itu kurang lebih pembahasan. Nah, ini ada pembahasan yang lain, ya, nomor 3 dan 4. Mungkin kita lewati dulu. Kita bahas yang terakhir. Nah, ini agak penting bahasanya. Takhmirul awani. Menutup wadah makan dan minum. Nah, jelaskan di sini. Yustahabbu lailan au naharon takhmiru au taghtiyatul awani walau bi'udin. Warabtul asqiyah. Jam'u saqa qurbatul ma wa ighlaqu babiddar wa itfa'ul masabih wa dzikrus millahi alaiha. Disunnahkan baik di malam hari atau di siang hari takhmir. Takhmir itu adalah menutup tempat makanan atau tempat minuman walau bi'ud, walaupun hanya dengan sebatang atau sebilah kayu. Nah, ini ada unsur ta'abudinya juga, Pak, ya.
Ada unsur ritualnya sebenarnya di sini. Karena kalau wadah hanya ditutup dengan sebilah kayu, itu secara logika kan ya kalau kejatuhan apa-apa kan bisa masuk. Tapi ini disunahkan ya. Saking dianjurkannya seandainya hanya ditutup dengan sebilah kayu, itu hukumnya dianjurkan. Warabtul askiyah, kemudian mengikat tadi tempat air. Nah, kalau dulu mungkin tadi terbuat dari kulit ya. Kalau sekarang ya mungkin ya kalau wadah-wadah air kan sudah tertutup Pak ya, kayak galon itu kan sudah tertutup, itu ya tidak usah ditutup lagi. Tapi kalau orang-orang zaman dulu kan ada biasanya gentong ya, gentong besar, nah itu dianjurkan untuk ditutup kalau baik siang atau malam hari. Intinya tempat-tempat makanan itu dianjurkan ditutup. Kemudian menutup pintu, kemudian memadamkan lampu. Wa dzikrusmullahi 'alaiha. Kemudian dianjurkan juga untuk menyebut nama Allah ya ketika kita melakukan itu. Jadi ketika sudah waktu maghrib ya anak-anak yang main di luar ayo masuk semua, pintunya ditutup ya, kita nutupnya sambil baca basmalah. Nah, ini ada hadisnya, ada dalilnya, disebutkan diriwayatkan oleh Imam Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghattul ina wa auqus siqa fa inna fis sanati lailatun yanzilu fiha wabaun la yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita'in aw saqa'in laisa alaihi wika illa nazala fihi min dzalikal waba. Ini salah satu hikmahnya. Alasannya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ya untuk menutup tempat makan dan tempat minum. Nah, ini disebutkan, ini hadisnya ya. Ghattul ina, tutuplah wadah makanan, kemudian ikatlah tadi tempat minum. Fa inna fis sanah, karena dalam 1 tahun lailah ada suatu malam yanzilu fihil waba, yang di situ turun wabah. Ya. La yamurru bi ina'in laisa alaihi ta'au siqa'in laisa alaihi wika. Seandainya wabah ini tadi melewati tempat makan dan minum yang tidak ditutup tadi, illa nazala fihi min dzalikal waba, maka wabah tadi bisa masuk ke situ. Nah, ini dari sisi Rasulullah mengatakan seperti itu ya. Tentu Rasulullah ketika mengatakan seperti itu bukan sebagai kapasitas beliau sebagai seorang ahli kesehatan. Karena memang Rasulullah bukan pakar kesehatan, beliau adalah Rasul ya. Itu berarti wahyu. Nah, maka mungkin dari dokter-dokter perlu meneliti seperti ini. Ada 1 hari yang disebut Rasulullah, nah entah itu hari apa ya. Intinya itu salah satu hikmahnya. Kemudian terakhir disebutkan aghliq babak wadhkurismallah. Tutuplah pintumu wadhkurismallah, kemudian ketika menutup pintu itu sebutlah nama Allah. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan, karena setan itu tidak bisa membuka pintu ya yang mughlaq, pintu yang ditutup tadi, yang ditutup kemudian orang yang menutupnya ketika menutup itu menyebut nama Allah. Wa atfi misbahak wadhkurismallah. Kemudian matikan lampumu. Ya, kalau zaman dahulu mungkin lampu yang terbuat dari lentera ya, sekarang kan tinggal lampu listrik. Ya, wadhkurismallah, sebutlah nama Allah. Bismillah. Wa khammir ina'aka walau bi'udin ta'ridhu alaihi wadhkurismallah. Wa uki siqa'ak uzkurismallah. Jadi ketika menutup pintu, ketika menutup wadah makanan dan minuman, kita dianjurkan untuk menyebut nama Allah. Beliau menyebutkan di sini dalla hadzal hadis ala istihbabi hadhil af'al. Ini menunjukkan dianjurkannya melakukan perbuatan-perbuatan ini wa ala masyru'iyatit tabarruki bi dzikrismillahi inda ika issiqa wa takhmiril ina wa taghliqil bab wa itfa'il misbah. Juga melakukan tabarruk. Tabarruk itu artinya mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah tadi ketika menutup wadah makanan, menutup wadah minuman, menutup pintu dan mematikan lampu. Nah,
Ya, disebutkan di sini. Fa fi dzalikal aman min hawamil ardi wal hasyarat wal wiqayah minal waba. Nah, dalam perintah ini juga ada hikmah ya. Ini sebagai bentuk menjaga atau melindungi dari hawamil ardi, dari apa? Hawam itu artinya dari hama-hama ya. Mungkin yang bisa masuk kalau dibuka dibiarkan seperti itu saja. Wal wiqayah minal waba, dan melindungi dari wabah. Terakhir disebutkan oleh penulis inna kulla hadhil mandubat wa ahkamat toharat li hifdzi sihhatil insan wa dinihi wa aqidatihi wa akhlaqihi wa adabihi. Sesungguhnya semua yang dianjurkan, yang beliau sebutkan sebelumnya, hukum-hukum yang dianjurkan, dan hukum-hukum yang terkait dengan masalah toharo ini dalam rangka menjaga kesehatan manusia. Juga agamanya, akidahnya, akhlaknya, dan adabnya. Jadi para jamaah sekalian, demikian pembahasan kita pada malam hari ini ya, mengenai bagaimana atau hukum yang terkait dengan peralatan yang kita pakai, mana yang halal dan mana yang haram ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini bisa bermanfaat. Baik, masih ada waktu sedikit. 1 menit. Kita cukupkan apa terus Bundi? Iya, monggo. Baik, saya ulangi. Bagaimana hukumnya membeli dan memberikan makan hewan piaraan yang mengandung babi? Sebagaimana kita ketahui, contoh ini ya, hewan piaraan kucing itu kalau dikasih makanan yang mengandung babi itu memang kualitasnya luar biasa. Pengaruh ke kesehatan, ke bulunya itu luar biasa gitu loh. Luar biasa bagus. Bagus, memang ada komposisi makanan itu yang jelas mengandung hati babi, nah gitu. Itu pengaruhnya ke hewan kucing itu contohnya apa BAB-nya lancar, terus bulunya lebih lebat, ya seperti itu. Sudah, Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, jadi kalau ya, ini saya juga baru tahu ada apa kasus seperti ini, Pak ya. Makanan binatang tapi terbuat dari babi ya, makanan binatang terbuat dari babi. Nah, kalau ditanya apa hukum kucing makan makanan terbuat dari babi ya, kalau ditanya apa hukum untuk kucing tadi ya tidak ada hukumnya, karena hukum taklifi itu kan hanya untuk manusia ya. Tapi kalau ini mungkin kasusnya masuk ke dalam kasus jual beli ya. Berarti kan ini kasusnya jual beli barang haram ya, jual beli barang haram dan jual beli barang najis. Kalau terkait jual beli barang dan benda najis itu para ulama sepakat hukumnya haram ya. Termasuk babi ya. Babi itu kan selain haram untuk dimakan, haram dimanfaatkan benda-benda yang lain juga haram diperjualbelikan ya. Jadi kalau terkait hukum jual belinya ya diharamkan jual beli, kita menjual beli babi ya. Baik masih utuh atau sudah dalam bentuk makanan dan minuman. Nah, kalau bisa ya dihindari ya, karena jelas hukum jual belinya itu haram dan terlarang. Nah, kalau terkait dampak positifnya kalau makan yang terbuat dari babi tadi akhirnya kucingnya bisa gemuk dan lain sebagainya, ya itu kan ada kaidah ya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh, gitu kaidahnya. Jadi mencegah kemadharatan itu lebih didahulukan daripada mendapatkan manfaat. Ya kita tinggal pilih mana. Kita melakukan jual beli haram, binatang kita sehat, atau ya kita kasih opsi makanan yang lain ya. Kasih opsi makanan yang lain. Kan selain babi kan masih banyak ya bahan-bahan makanan yang lain. Oke. Jadi seperti itu kita cukupkan majelis kita dengan bersama-sama. Ada lagi, monggo silakan.
Tanya saya yang terkait yang selama jual beli barang haram atau najis tadi kan hukumnya enggak boleh ya. Kalau ada orang jual beli barang najis seperti pupuk kandang itu kan najis sebenarnya. Yang terbuat dari kotoran hewan dan air kencing hewan itu kan najis. Tetapi dijual belikan untuk pupuk kandang itu gimana? Ya, terkait masalah ini para ulama juga sudah membahas. Pertama terkait kenajisan pupuk kandang ya. Itu ada pendapat yang mengatakan bahwa kotoran binatang yang halal dagingnya, berarti sapi, kambing, ayam, itu tidak najis. Itu mazhab Hambali yang seperti itu. Tapi kalau mayoritas ulama seperti Syafi'i, Maliki dan Hanafi itu najis ya. Kalau kita ambil pendapat yang Hambali tadi, ya sudah beres, berarti dia bukan termasuk benda najis. Tapi para ulama yang berpendapat najis pun, ya najis bahwa kotoran binatang baik yang halal dagingnya itu najis, itu berpendapat mereka membolehkan jual beli seperti itu, tapi akad jual belinya itu bukan memperjualbelikan bendanya, tapi yang diperjualbelikan itu jasanya, jasa pengangkutan dari tempat tadi pengumpulan kotoran ke pembeli. Nah itu. Jadi jasa pengangkutannya itu. Buktinya apa kalau itu jasa pengangkutan? Saya nggak tahu ya, karena saya juga tidak pernah transaksi jual beli pupuk kandang. Biasanya kalau pupuk kandang itu transaksinya kira-kira dikiloi atau per bak gitu aja. Nah ini salah satu bukti ya. Ini penjelasan dari salah satu guru kami menjelaskan buktinya kalau itu bukan transaksi bendanya yang dibuat objek transaksi itu ya hanya apa tadi itu sekedar biaya untuk pengangkutan gitu saja ya. Buktinya ya tidak dihitung per kilo tapi pokoknya per ngangkut ya 1 bak misalnya atau 2 bak. Nah, itu dihitung seperti itu. Jadi seperti itu kalau terkait pupuk kandang karena ini kan transaksi yang sudah terjadi di masyarakat seperti itu dan para ulama membahasnya seperti itu. Cukup jelas nggih? Ya intinya dibolehkan seperti itu dengan variasi pendapat. Baik, kita cukupkan pertemuan kita dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.